sudah menyinggung sedikit nih terkait dengan perkembangan emosi. Nah, di video kali ini kita akan membahas dan mengulik lebih dalam lagi terkait dengan perkembangan emosional. Jadi, kira-kira apa yang akan dibahas kali ini? Yuk kita cari tahu. Perkembangan emosional. Nah, perkembangan emosional itu apa sih? Jadi, perkembangan emosional ini adalah proses perubahan kemampuan seseorang di dalam dia mengenali, memahami, mengekspresikan, dan mengelola perasaan-perasaan yang ada di dalam dirinya. Jadi, perkembangan emosional ini adalah proses belajar seseorang di dalam dia mengenali perasaan-perasaan dirinya sendiri. Kemudian, memahami kenapa sih perasaan itu bisa muncul, kenapa perasaan itu bisa hadir di dalam diriku. Kemudian mengatur cara mengekspresikannya. Ini penting. Kita perlu untuk mengatur cara mengekspresikan supaya tetap sesuai dengan situasi. Jadi bukan hanya kita tahu bahwa oh aku sedih, aku marah, tetapi juga kita harus tahu nih kenapa aku sedih atau aku harus bereaksi seperti apa sih ketika aku marah. Kemudian emosi ini kapan sih hadirnya, kapan munculnya. Jadi emosi itu hadir atau muncul ketika kita berada di dalam situasi atau peristiwa yang berpengaruh di dalam hidup kita, terutama yang membuat kita merasa senang, membuat kita merasa takut, merasa nyaman, atau bahkan tidak nyaman. Contohnya, ketika kita mengerjakan tugas dari dosen, kemudian kita mendapat nilai bagus nih, maka muncul perasaan di dalam diri kita, perasaan senang, perasaan bahagia dan bangga. Kenapa? Kenapa muncul perasaan itu? Karena kita tahu bahwa nilai yang bagus itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita di masa depan nanti. Atau contoh lain, misalnya kita mendapatkan kabar bahwa ada salah satu anggota keluarga kita yang sedang sakit. Lalu muncul emosi, muncul perasaan sedih, perasaan khawatir dan cemas. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwa anggota keluarga itu adalah orang yang penting di dalam hidup kita, orang yang kita sayangi. Nah, perkembangan emosional ini sangat penting dan berlangsung dari kita masih kecil sampai kita dewasa. Ketika membahas emosi, secara umum terdapat dua kategori emosi, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu emosi yang seperti apa sih? Jadi itu adalah emosi yang menimbulkan perasaan-perasaan yang positif pula, yaitu perasaan yang menyenangkan, misalnya perasaan bahagia, jatuh cinta, semangat, dan rasa bangga. Jadi emosi positif ini membantu kita di dalam membangun hubungan-hubungan yang baik dan sehat dengan lingkungan sekitar kita. Kemudian ada emosi negatif. Emosi yang seperti apa? Emosi yang menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Contohnya, marah, cemas, sedih, dan perasaan bersalah. Walaupun begitu, emosi negatif ini tetap penting karena membantu kita di dalam memahami dan belajar mengendalikan diri ketika kita berada di dalam situasi sulit, dan bagaimana ketika dalam situasi sulit itu kita bereaksi yang benar supaya tidak memperkeruh keadaan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa perkembangan emosional itu tidak terjadi dalam suatu waktu, tapi dari anak-anak sampai dewasa. Diawali dengan perkembangan emosi anak pada masa kanak-kanak awal nih, di usia 2-5 tahun. Nah, pada usia-usia balita, di usia 2-5 tahun ini, anak ini sudah mulai belajar mengenali dan menyebutkan perasaannya. Jadi di usia ini mereka nih sudah mulai tahu nih mana yang disebut dengan perasaan senang, mana yang disebut dengan marah, mana yang disebut dengan perasaan sedih. Tetapi walaupun sebenarnya mereka sudah tahu nih jenis-jenis perasaan itu, tetapi biasanya mereka belum bisa mengontrol emosi yang ada di dalam diri mereka dengan baik. Nah, makanya di lingkungan sekitar kita, kita sering lihat nih anak-anak kecil yang langsung nangis atau langsung marah ketika apa yang dia inginkan, ketika keinginannya itu tidak terpenuhi. Jadi di fase kanak-kanak awal ini, anak ini mulai memahami bahwa orang lain juga punya perasaan yang berbeda. Nah, ketika anak sudah paham bahwa orang lain punya perasaan yang berbeda, di sini adalah awal dari munculnya empati. Selain itu, di usia ini anak juga mulai memahami bahwa mereka perlu nih mengelola emosinya agar sesuai dengan peraturan-peraturan atau aturan-aturan yang berlaku di sekitar mereka. Selanjutnya adalah masa kanak-kanak tengah dan akhir. Nah, ini adalah fase di saat anak-anak sudah mulai memasuki usia-usia sekolah. Jadi perkembangan emosi mereka di usia ini sudah lebih stabil dari perkembangan emosi mereka di usia kanak-kanak awal. Jadi mereka sudah mulai bisa nih menahan emosi mereka. Misalnya ketika sedang berada di kelas dan berada di situasi yang tidak menyenangkan, mereka tidak langsung menangis di depan teman-temannya. Mereka bisa menahan diri. Selain itu, anak juga sudah mulai bisa menggunakan strategi atau cara-cara tertentu untuk mengelola perasaan yang mereka punya. Misalnya
ketika si anak ini kesal, mereka mencoba mengalihkan perhatian mereka dari kekesalan tadi dengan misalnya bermain atau bercerita dan berbicara dengan teman-temannya. Jadi di tahap ini empati anak itu sudah berkembang lebih dalam dari usia sebelumnya. Jadi anak tidak hanya tahu bahwa oh misalnya ia melihat temannya sedang sedih, dia tidak hanya tahu bahwa temanku sedang sedih, tetapi muncul keinginan di dalam dirinya untuk membantu atau menghibur. Jadi mereka sudah mulai bisa memahami perasaannya sendiri dan perasaan orang lain dengan lebih baik dari usia kanak-kanak awal tadi. Selanjutnya adalah masa remaja. Nah, pada saat masa remaja ini, emosi-emosi seseorang biasanya lebih kuat dan mudah berubah-ubah nih. Kenapa? Karena adanya perubahan hormon, perkembangan otak, bahkan tekanan-tekanan sosial yang semakin rumit seiring jalannya waktu. Jadi di usia remaja ini, remaja bisa merasa sangat bahagia, tetapi tiba-tiba menjadi sedih atau marah dalam waktu singkat. Misalnya karena masalah yang kecil atau hanya karena dikritik oleh orang lain. Jadi walaupun perasaannya sudah lebih kuat, lebih intens, mereka kadang belum mampu mengekspresikannya dengan tepat. Ketika tidak mampu mengekspresikan dengan tepat, muncullah bentuk-bentuk pengekspresian emosi tadi dengan diam atau silent treatment, kemudian menangis ketika emosinya tidak tersampaikan, dan sikap-sikap yang memberontak. Jadi perubahan suasana hati seperti ini sebenarnya wajar pada masa-masa remaja karena mereka sedang berada dalam proses penyesuaian diri atau pencarian jati diri tentang dirinya sendiri. Selanjutnya ada coping stress. Nah, coping ini adalah cara seseorang menghadapi tekanan-tekanan atau masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Jadi coping ini apa hal-hal yang biasanya kita lakukan di saat kita stres. Bagaimana cara kita menghadapi stres itu sendiri. Jadi ada yang memilih bercerita pada teman atau orang tua, ada yang memilih mengalihkan perhatiannya dengan menonton film, melukis, bersihin kamar, ada juga yang mencoba melihat masalah atau tekanan yang dihadapinya ini dari sudut pandang yang berbeda, sehingga ia bisa memahami nih situasinya dengan lebih baik. Nah, ternyata semakin bertambahnya usia, strategi-strategi coping ini biasanya semakin matang. Kenapa? Karena kemampuan berpikir dan pengalaman hidup setiap orang kan ikut berkembang ya seiring dengan berjalannya usia. Misalnya anak kecil itu cenderung menghadapi stres itu secara langsung, seperti ketika keinginan mereka tidak terpenuhi, mereka akan langsung menangis atau langsung menghindari orang tuanya mereka. Namun ketika kita sudah dewasa, kita sudah lebih besar, kita akan berpikir sebelum kita bereaksi, sehingga reaksi yang kita keluarkan itu tidak memperburuk keadaan yang ada. Jadi ketika kita sudah lebih dewasa, kita akan mempertimbangkan solusinya. Seseorang yang punya banyak cara menghadapi stres dalam menghadapi masalah, copingnya sudah lebih baik, maka kita akan lebih bisa menghadapi situasi-situasi sulit. Selanjutnya adalah peran orang tua dan guru dalam perkembangan emosional anak. Jadi orang tua dan guru juga punya peran besar, punya andil besar di dalam perkembangan emosional anak. Yang pertama, memberikan rasa aman dan dukungan. Jadi ketika seorang anak ini dia merasa aman, jadi ia tidak akan takut buat menunjukkan perasaan-perasaan yang dia miliki. Ia jadi tahu bahwa ada orang yang siap mendengarkan, ada orang yang tidak akan langsung marah ketika ia menunjukkan emosinya tersebut. Yang kedua, mengajarkan anak mengenali dan menyebutkan perasaannya. Terkadang anak-anak akan langsung rewel, akan langsung nangis, padahal ia tidak tahu dia sedang sedih atau dia sedang kecewa. Jadi di sini orang tua dan guru bertugas untuk membantu seorang anak ini mengenali bahwa oh ini namanya marah, ini namanya sedih, sehingga anak bisa lebih mengenali emosi dan perasaan-perasaannya. Kemudian yang ketiga, mengajak anak berbicara tentang apa yang sedang dia rasakan. Jadi ketika anak nangis, kebanyakan orang tua itu akan langsung meminta anaknya diam, jangan menangis gitu kan. Padahal akan lebih baik ketika diajak berbicara, ditanya baik-baik, ditanya pelan-pelan kenapa ia merasa begitu. Dan dari situ anak akan belajar memahami dirinya sendiri, emosionalnya sendiri. Kemudian yang keempat, menjadi contoh dalam mengontrol emosi. Nah, anak ini adalah peniru yang luar biasa. Ketika ia melihat orang-orang dewasa di sekitarnya gampang meledak-ledak ketika marah, anak yang melihat akan langsung mengikuti. Jadi ketika orang tuanya atau orang dewasa di sekitarnya lebih tenang, maka anak akan belajar cara yang sama. Yang kelima, membantu anak memahami situasi sulit dengan tenang. Jadi saat ada masalah, anak sering membayangkan yang macam-macam, overthinking gitu. Jadi penting untuk menjelaskan dengan cara yang sederhana dan menenangkan anak nih supaya dia tidak semakin takut dan salah paham terhadap situasi-situasi yang sulit bagi mereka. Nah, itu tadi pemaparan materi terkait dengan perkembangan emosional. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.